Tata ruang sebuah kota menjadi ekspresi geografis sebagai bentuk representasi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya penduduknya. Sejak 2013, Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima amanat keistimewaan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pengakuan atas perannya dalam sejarah panjang Republik ini. Dari 5 kewenangan yang dimiliki daerah istimewa ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atau Dispertaru DPTR DIY memiliki 2 tanggung jawab sekaligus, yaitu urusan pertanahan dan tata ruang. Sesuai dengan Perdais 2 tahun 2017 tentang tata ruang tanah kasultanan dan tanah kadipaten, telah ditetapkan 18 satuan ruang strategis atau SRS. 1. Satuan ruang strategis keraton. 2. Satuan ruang strategis makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. 3. Satuan ruang strategis Sumbu Filosofi dari Tugu Palputih sampai dengan Panggung Krapyak. 4. Satuan ruang strategis Masjid dan Makam Raja Mataram di Kota Gede. 5. Satuan ruang strategis Masjid Patok Negoro Plosok Kuning, Masjid Patok Negoro Melangi, Masjid Patok Negoro Dongkelan, Masjid Patok Negoro Babadan. 6. Satuan ruang strategis Gunung Merapi. 7. Satuan ruang strategis Pantai Samas Parangtritis. 8. Satuan ruang strategis Kerto Pleret. 9. Satuan ruang strategis Kota Baru. 10. Satuan ruang strategis Candi Prambanan Candi Ijo. 11. Satuan ruang strategis Sokoliman. 12. Satuan ruang strategis Perbukitan Menoreh. 13. Satuan ruang strategis Kars Gunung Sewu. 14. Satuan ruang strategis Pantai Selatan Gunung Kidul. 15. Satuan ruang strategis Puro Pakualaman. 16. Satuan ruang strategis Makam Giri Gondo. 17. Satuan ruang strategis Pusat Kota Wates. 18. Satuan ruang strategis Pantai Selatan Kulon Progo. Memasuki tahun kedua atas tugasnya 2018-2021, DPTR DIY telah menunjukkan perannya dalam mengubah tata ruang wilayahnya, khususnya penataan ruang pada kawasan Malioboro, Tonogoro, Ngelanggeran, Prambanan Gading, dan jalur jalan lintas selatan atau JJLS. Kelima prioritas ini merupakan perwujudan pola ruang dan struktur ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Sendang sono Suroloyo, tengah-tengahe embung Tonogoro. Yen awakmu pengen urip mulya, kudu jujur ojo goro. Dengan luasan 60 x 80 meter persegi dan kedalaman 4 meter, embung Tonogoro memiliki kapasitas air sekitar 8.000 hingga 10.000 meter kubik. Tampungan ini untuk mengairi kawasan seluas 30 hektar dan kebun durian yang ditanam di bawahnya. Embung Tonogoro ditargetkan menjadi salah satu kawasan agrowisata durian dengan varietas unggulan menoreh kuning. Keberadaannya yang strategis, yakni di perbukitan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, embung ini menghubungkan jalan menuju ke Sendang Sono dan jalan alternatif menuju ke Puncak Suroloyo. Durian di sini merupakan varietas lokal, yaitu durian menoreh kuning dan durian menoreh jingga. Jika memasuki panen, wisatawan dapat turut menikmati durian tersebut.
Jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS merupakan salah satu proyek strategis nasional. Ketersediaan infrastruktur ini diharapkan dapat memberikan pengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Jalan sepanjang 116,07 km ini menghubungkan Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, dengan daerah-daerah sekitarnya dengan waktu tempuh yang relatif lebih singkat. Keberadaan JJLS ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya potensi pariwisata seperti pantai di sepanjang jalur selatan Yogyakarta. Gunung Kidul Yogyakarta dengan beragam wisatanya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Agar bisa lebih cepat dan dapat mengurai kemacetan, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah menyiapkan akses yang memadai demi kenyamanan wisatawan. Jalan sepanjang 28 km ini akan mengurangi jarak tempuh Yogyakarta-Wonosari, sekaligus mengembangkan jalur konektivitas antar kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Untuk saat ini, pembangunan Jalan Prambanan Gading telah sampai di wilayah Lemah Abang, Tawang. Desa Wisata Ngelanggeran terletak di Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2021, desa ini mewakili Indonesia dalam pemilihan desa wisata terbaik dunia atau Best Tourism Village yang diadakan oleh Organisasi Pariwisata Dunia PBB atau UNWTO. Tak hanya alamnya yang memanjakan mata, banyak juga hal-hal unik yang dapat menambah pengalamanmu. Di antaranya ada Gunung Api Purba, Embung Ngelanggeran, Kampung Pitu, Gria Coklat, dan berbagai pergelaran di amfiteaternya. Pengelolanya terdiri dari anak-anak muda yang mencintai desanya. Merekalah motor penggerak desa wisata ini. Dengan kekompakan mereka, berbagai penghargaan pun berhasil disabet. Di antaranya dari ASEAN Tourism Village pada 2017 sebagai Community Based Tourism, ASEAN Sustainable Tourism Award pada 2018, juga dari Kemenparekraf sebagai desa wisata berkelanjutan pada 2020. Tak hanya itu, UNESCO telah mengakui atraksi Gunung Api Purba Ngelanggeran sebagai geosite Gunung Sewu. Inilah jantung kota Yogyakarta, berdenyut 24 jam tanpa henti. Menyambung dari Tugu, Keraton, Panggung Krapyak sebagai sumbu filosofi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Wajah Malioboro kini lebih bersih, humanis, dan ramah untuk semua orang. Pedestrian yang nyaman, akses fasilitas umum yang mudah, dan banyak kursi untuk menikmati suasana. Meski begitu, tak mengubah Malioboro sebagai pusat ekonomi dan oleh-oleh. Para pedagang yang dulu berada di sepanjang Jalan Malioboro kini menunggumu di teras Malioboro. Tentu saja selain pasar legendaris Beringharjo. Terdapat dua lokasi teras Malioboro. Teras Malioboro 1 di bagian selatan, depan Pasar Beringharjo. Teras Malioboro 1 terdiri dari 3 lantai dan menampung 800 lapak atau pedagang. Sementara teras Malioboro 2 di sisi utara berdekatan dengan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta memiliki beragam keistimewaan yang telah diakui secara nasional maupun internasional.
Di antaranya karena memiliki tata ruang yang unik dan indah sebagai suatu kekayaan di masa lalu. Namun demikian, tata ruang harus terus dipelihara, dikembangkan, dan disesuaikan dengan kondisi zaman sehingga tetap fungsional dan estetik. Utamanya karena tata ruang di Yogyakarta bukan lagi warisan lokal, melainkan telah menjadi warisan dunia, seperti halnya warisan sumbu filosofi. Keistimewaan urusan tata ruang yang diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY telah menjalankan fungsi dan tugasnya sejak tahun 2013. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan implementasinya dalam Perdais 2 Tahun 2017 dengan ditetapkannya Perdais tersebut. Pemda DIY menetapkan 18 satuan ruang strategis yang merupakan satuan ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Keduanya memiliki aspek filosofi, historis, adat istiadat, saujana, dan atau cagar budaya. Selain itu juga mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pelestarian budaya, kepentingan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan atau kelestarian lingkungan. Pada periode 10 tahun keistimewaan ini, kami telah melakukan penyusunan strategi pengembangan wilayah atau disingkat SPW pada 18 satuan ruang strategis tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ke dalam peraturan gubernur strategi pengembangan wilayah atau SPW. Selain itu juga pembangunan dan penyiapan lahan untuk mendukung proyek strategis nasional, terutama pada 5 kawasan, yaitu kawasan Tonegoro, Jalan Jalur Lingkar Selatan, kawasan wisata Ngelahiran, kawasan Prambanan Gading, serta kawasan Sumbu Filosofi Malioboro. Semoga pembangunan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Yogyakarta, di mana pelaksanaannya diatur dalam Perda Keistimewaan masing-masing urusan, baik urusan pemerintahan, kelembagaan, pertanahan, tata ruang, maupun kebudayaan. Pembangunan yang dilakukan melalui skema dana keistimewaan terus dilakukan secara bertahap. Tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga sumber daya manusia. Pembangunan fisik bertujuan untuk menunjang kreativitas sumber daya manusia sehingga diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan mampu mendukung pengembangan berbagai sektor secara terpadu. Pembangunan terkait dengan urusan pertanahan ditujukan untuk penatausahaan terkait dengan pertanahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Pembangunan terkait dengan urusan tata ruang ditujukan untuk pembangunan struktur dan pola ruang, sehingga terintegrasi antara struktur dan pola ruang menjadikan sebuah fungsi yang komprehensif. Tujuan dilakukan pembangunan dalam pertanahan dan tata ruang adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakat. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi atas upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan upaya pembangunan pertanahan dan tata ruang DIY. Kami telah melihat 5 kawasan prioritas tata ruang dan pelaksanaan urusan pertanahan dilaksanakan sesuai dengan Grand Design Keistimewaan DIY yang telah direncanakan bersama. Meski demikian, kami mendorong Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga Grand Design Keistimewaan DIY dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan mampu mensinkronkan dengan program kegiatan urusan keistimewaan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.